Dan alhamdulillah berita gembira pada hari ini kita sama-sama menghadiri pembentukan pengurusan baru yang tentunya mekanismenya telah diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku untuk Pertina secara nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya dan yakin bahwa pengurusan Pertina yang baru ini di bawah kepemimpinan Bapak Hais Karim Nusi yang mungkin orang baru juga ditinju, tetapi nyali beliau saya sudah sekretaris Pertina. Oh, mantan sekretaris Pertina. Ya, nyali beliau saya yakin tidak kalah dengan petinju yang sering naik ring, karena sudah saya lihat secara langsung selama berinteraksi dengan beliau pada saat saya masih bertugas di sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan beliau semasa anggota. Ya, memang asli nyali petinju dan saya sudah melihat dan merasa. Ya. Selanjutnya kami berharap pembentukan ini tidak hanya berhenti di hari ini dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan atau rencana kerja ke depan dari kepengurusan yang baru ini. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah, bagaimana rencana-rencana pengembangan terutama calon-calon atlet pemula yang merupakan calon-calon bibit atlet berprestasi yang akan kita harapkan bersama akan muncul di kemudian hari dari atlet-atlet Kota Gorontalo. Barangkali singkat ini saja penyampaian kami, dan kami berharap terus akan ada komunikasi dan koordinasi dari pihak pengurus dengan pihak KONI tentunya dan kami di Disparpora Kota Gorontalo. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dispora. Kita masuk kepada sambutan yang berikut yang akan disampaikan oleh Ketua terpilih Bapak Hais Karim Nusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Dispora atau yang mewakili Pak Jambroni Agus, dan sekarang beliau sebagai sekretaris Dispora. Saya hormati Ketua KONI, teman-teman pengurus yang barusan terbentuk. Saya agak canggung menyatakan bahwa pengurus yang terpilih karena tidak dilakukan pemilihan. Jadi ini kan dibentuk pengurus yang terbentuk. Ya. Nanti ada yang komplain ketuanya ketua terpilih tapi tidak dipilih. Aduh, bahaya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tadi Pak Jambroni sempat bisik sama saya bahwa Pertina itu singkatan dari Persatuan Tinju Nasdem. Karena masih ada ketua Gerindra juga ketua harian. Jadi saya harus bantah itu bahwa ini bukan Persatuan Tinju Nasdem, karena ada Gerindra. Ada juga mantan caleg dari Pak Faruk ini kan mantan caleg dari Berindo. Kemudian juga ada di sini Babinsa di kelurahan ini yang juga masuk pengurus dan beliau memang mantan petinju. Jadi itu sudah terbantahkan Pak Jambroni juga memang ketuanya ini Nasdem dan keras. Ketua hariannya dari Gerindra, beliau ketua Gerindra Kota. Tapi saya imbangi lagi dengan wakil ketua harian
dari Nasdem juga Pak Darwin Pautina. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tadi membayangkan kalau Pak Heri ini sudah tidak ada di kota Gorontalo, kok jadi bagaimana di timur? Cuma beliau yang tahu ini persoalan timur. Masalah teknis, masalah apa, cuma beliau yang tahu. Kebetulan saya buta. Memang pada tahun 1997 kami ya, saya pernah didaulat jadi sekretaris Pertina. Waktu itu kita masih Sulawesi Utara, dulu Provinsi Gorontalo, dan sempat melaksanakan tinju di halaman Kodim 1304 Gorontalo. Itu peserta dan penontonnya banyak sekali. Tapi waktu itu pun sudah Pak Heri yang ketuanya, sudah Pak Heri yang cuma yang orang-orang ini yang tahu, cuma Kaminjo, Pak Heri. Saya cuma jadi ikut dengan penonton sekali dan menonton. Karena persoalan-persoalan teknis saya tidak terlalu begitu menguasai. Namun saya yakin dan percaya bahwa namanya ketua itu tidak harus mengetahui masalah-masalah teknis, tapi bagaimana memfasilitasi persoalan-persoalan organisasi tinju itu sendiri menjadi eksis. Ini Pak Heri ini agak terlambat menodong saya menjadi ketua Pertina. Coba bayangkan kalau waktu saya masih di DPRD, ini Pak Roy ini cuma telepon tengah malam, ini Pak Agus, Pak Jambrol ini waktu itu kabak keuangan DPRD yang sering saya ganggu-ganggu. Kalau sudah penyusunan anggaran apa semua, boleh ini yang tahu. Pak Roy ini biar tengah malam tambah anggaran. Saya tambah anggaran 200 juta. Ada. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita dan juga menjadi pengurus ketua harian. Ketua harian itu diharapkan orang yang berperan paling terdepan di persoalan pengembangan pertinjuan ini. Saya berharap Pak Onis Jabar yang kebetulan sekarang yang di Banggar pada anggaran, kira-kira kalau yang disebut oleh Pak Jambroni tadi mengenai hibah KONI, kalau dia bisa dapat 50 juta paling kecil, kalau boleh Pak Kadis dengan Pak Ketua KONI, dari 30 juta itu 20 juta dulu kok Pertina. Kalau itu bisa, Pertina akan menduduki DPRD pada saat pembahasan anggaran. Saya akan duduk di DPRD siang malam hanya khusus untuk mengawal dana hibah KONI. Asalkan sebagian dari dana itu dialokasikan ke Pertina. Dan itu punya alasan. Karena menurut Pak Jambroni tadi, Pertina ini sejak lama sudah tidak eksis lagi di kota Gorontalo, bahkan tidak ada pengurusnya di daftar KONI. Karena dia anak baru lahir sekarang, memang butuh biaya yang besar. Butuh popok, butuh susu. Yang sudah besar-besar ini kan sudah tidak perlu susu, tidak perlu popok. Jadi anggarannya memang harus lebih besar lagi kepada anak yang baru lahir. Kalau ini misalnya bisa dilaksanakan, saya kira ketua harian ini dia harus melakukan lobby-lobby dengan anggaran yang dengan pihak Banggar untuk bisa mengalokasikan dana hibah untuk KONI minimal 50. Masa kemarin sampai 600 juta, sekarang 50 juta tidak bisa. Kedua, kalau persoalan ini ketua KONI dan soal ada kamar hibah, tinju dapat lupa. So kantor KONI yang mau didulu ke Pertina lagi. Jadi ini karena untuk mengembangkan sasana yang ada, tinju ini, Pertina ini tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa kalau sasana tidak jalan. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi
mana yang punya potensi-potensi dibentuk sasana, mana petinju yang punya potensi untuk menjadi petinju. Itu harus diidentifikasi dulu. Baru kita akan memikirkan apa yang akan kekurangan dalam penunjang, fasilitas penunjang dalam pembentukan sasana. Kemudian yang paling utama itu kita harus menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan pertandingan tinju itu di tingkat kota Pertina. Saya dengar ring saja kemarin yang ada sudah tidak ada lagi, siapa ya? Sudah tidak ada lagi, ring tinju saja sudah tidak ada lagi. Nah, mengenai ring tinju apa semua itu, kalau 20 juta itu Pak Roy itu bisa cukup untuk pengadaan itu. Yang ke depan yang pertama kita akan pikirkan itu pengadaan seragam dulu. Setelah dibentuk ini kita akan menghadapi satu event lagi, yaitu pelantikan. Dan tidak mungkin kita dilantik yang lain pakai Nasdem, yang lain pakai Gerindra, tidak mungkin. Harus pakaian khusus. Saya khawatir kalau saya sudah ulang-ulang Nasdem, Pak Onis ini akan balik ke Nasdem. Jadi yang pakaian khusus seragam Pertina, tapi memang Pertina itu kalau lebih bagus itu dia punya seragam itu warna biru napi itu yang jadi kita akan bicarakan dulu secara kongko-kongko apa yang disetujui. Ada kemeja-kemeja seperti ini. Ya. Ini sudah jadi pesan di online. Dia harganya tiba di tempat itu hanya 265.000 dengan Ongkos kirim. ongkos kalau sebanyak pesan kan ongkos kirim satu kali bayar, ya toh. Tidak ada misalnya kita pesan 20 ongkos kirimnya 20. Kalau ongkos kirim itu 71.000. Berarti dia hanya 186.000 satu. Cuman saya pikir-pikir juga baru bertanya mau taruh di mana. Itu ada lambang-lambang begini. Itu nanti Pak Heri yang akan. Pak Heri ini jago. Ya, kalau cuma untuk merancang ini seragam apa semua, beliau jago. Itu yang paling utama. Dan saya berharap bahwa pertemuan kita pada siang hari ini, semua yang menjadi pengurus itu masuk dalam grup WA yang sudah dibentuk oleh adminnya Pak Heri, namanya boxingnya. Saya berharap bahwa grup itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan tinju. Misalnya ada di tetangga saya, ada orang suka bakalae, boleh ada potensi bodinya bagus, apa potensi untuk dididik menjadi kita diskusikan diskusi seperti itu. Yang berikut, insya Allah nanti ada petunjuk dan arahan juga dari Pak Ketua KONI. Saya berharap siapa tahu masih ada sisa anggaran yang kemarin juga masih boleh diprioritaskan untuk Pertina. Tapi ini kalau menurut Kadispora dan anggaran KONI juga itu keluar di Dispora ya. Dispora di rekeningnya Dispora. Jadi Pak Roy juga ini kalau Dispora bilang so habis anggaran memang so habis. Biar dia ketua KONI so habis. Karena uang itu biasanya anggaran itu dititip di keuangan. Sekarang sudah di Dispora ya. Kalau dulu di keuangan, ini sekarang sudah di Dispora. Saya berharap bahwa Pak Jamroni Agus ini kan mitra kita yang sudah lama. Saya dengan Pak Oris ini sudah lama bermitra dengan Pak Agus, Pak Jamroni ini. Kita tahu persis Pak Gorontalo. Saya kira hal yang sangat baik kalau misalnya Pertina ini bisa jalan. Ini bisa mengurangi potensi-potensi perkelahian yang ada di antar kampung. Sebab kalau misalnya orang-orang yang sukanya berkelahi, kalau kita akomodir dalam satu sasana dalam pembinaan tinju,
itu juga akan faktor mengurangi kriminalitas yang ada di, sama dengan misalnya dengan adanya pertandingan ini balap di jalan ini, karena untuk mengakomodir potensi-potensi yang suka balap liar, jadi dibuat satu ajang pertandingan untuk menghindari itu, supaya mereka jangan balap-balap liar. Ya begitu juga ditinju. Saya kira satu hal yang sangat saya harapkan adalah kita ketua ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau semua pengurus yang terbentuk ini tidak akan bahu-membahu membantu jalannya roda organisasi. Itu kuncinya. Oleh sebab itu komunikasi yang intens itu yang sangat saya harapkan. Saya kira terima kasih kepada Pak Jamroni, Ketua DPRD menuju ke tempat ini. Tapi boleh masih pesta, dia akan menyesuaikan Pak Hardi sedikit. Saya memang lebih bagus beliau berada di tempat ini supaya langsung kita tanyakan mau dapat berapa di perubahan. Kalau dia bilang tidak mau dapat, tidak usah kasih karuan dari ruangan ini. Itu langsung baru kita bilangkan bahwa ketua DPRD ini Pak Hardi Sidiki ini beliau sangat akomodir. Dia sangat mengakomodir aspirasi-aspirasi terutama dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bagi saya yang penting kita berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, apa salahnya kita untuk otot-ototan. Yang penting itu untuk kepentingan orang banyak. Apalagi kalau lahir petinju-petinju di daerah ini, itu merupakan nama baik juga daerah yang akan dibawa-bawa. Saya kira untuk menghadapi event-event ini, memang kami jawab, Pak Heri, kita harus ada kegiatan pertandingan di. Ya. Jadi saya minta Pak Heri sebagai sekretaris, coba dirancang dulu 6 bulan ke depan apa yang akan kita lakukan daripada persiapan pelantikan. Sesudah persiapan pelantikan, apa yang kita upayakan, misalnya kelengkapan fasilitas-fasilitas tinju, kemudian sekretariat. Jadi sekretariat ini sementara sini. Memang Pak Jamroni ada di gambar Pak Rahmat Gobel ketika beliau mengajukan